Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Yohandri Class. Pada video kali ini, saya akan jelaskan bagaimana membuat papan lightboard sendiri yang bisa digunakan untuk media presentasi. Simak videonya dari awal hingga akhir, tahapan-tahapan serta bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat media lightboard ini. Sebelum kita mulai, bagi yang belum mengikuti channel ini, silakan subscribe di bawah ini untuk mendapatkan info-info video terbaru dari channel Yohandri Class. Oke, apa yang dimaksud dengan lightboard? Lightboard adalah sebuah papan yang terbuat dari kaca atau akrilik yang dilengkapi oleh sumber cahaya, sehingga ketika kita menulis di papan ini, tulisan ini akan kelihatan bercahaya di video yang kita rekam dengan menggunakan spidol fluoresensi, yang mana spidolnya akan bersinar ketika dikenai oleh cahaya. Sekarang saya akan jelaskan bagian-bagian dari lightboard. Sebuah kaca sebagai papannya, bisa juga terbuat dari akrilik yang kemudian kita tinggikan. Di kasus saya, papan lightboard ini saya taruh di meja. Nah, di depan lightboard nanti ada kamera yang digunakan untuk merekam layar, dan di depan ini ada presenter. Kali ini presenternya adalah saya. Dan papan lightboard ini dilengkapi oleh cahaya. Di sini dipasangin LED strip yang nanti akan memberikan cahaya kepada papan kacanya ini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan gambar yang jelas dari presenter, maka di sini di belakang kaca ini kita pasang lampu. Bisa dari sisi-sisinya ini ada lampu yang menyinari presenter. Kemudian juga ada dari atas yang nanti mengarah kepada presenter. Karena presenter berada di belakang layar, maka tulisan yang dibuat presenter itu akan kelihatan terbalik seperti ini, karena kamera merekam dari depan presenter, sedangkan presenter menulis di belakang kaca. Baik, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Maka ketika videonya kita olah, hasil rekaman tersebut kita flip secara horizontal, sehingga kelihatan seolah-olah saya menulis pakai tangan kiri. Padahal sebenarnya di dalam presentasi ini saya menggunakan tangan kanan untuk menulis. Begitu kira-kira prinsip kerja dari papan lightboard yang akan saya jelaskan dari awal hingga akhir cara pembuatannya tahap demi tahap. Baik, secara sederhana apa yang kita butuhkan ketika membuat lightboard? Pertama, yang kita butuhkan adalah papan kaca atau akrilik yang ketebalannya sekitar 10 mm. Berikutnya adalah frame untuk memegang kaca. Selanjutnya adalah lampu LED strip. Selanjutnya kita membutuhkan lampu presenter. Tentu berikutnya adalah spidol yang jenisnya adalah fluorescence, sehingga dia berpendar ketika dikenai oleh cahaya. Tentu berikutnya yang dibutuhkan adalah kamera atau smartphone dan tripod untuk menaruh kamera. Inilah komponen-komponen utama yang nanti akan kita gunakan dalam proses pembuatan lightboard. Baik, ini adalah settingan lightboard yang sudah kita rakit. Jadi ini adalah frame besi kita pasang untuk mengapit kaca. Frame besinya hanya berada pada bagian kiri dan bagian kanan saja di ujung-ujung kaca. Kemudian LED stripnya itu kita pasang di semua pinggir dari kaca. Jadi semua pinggir kaca ada LED-nya. Jadi kalau kita lihat dari sisi, kacanya kelihatan bercahaya di tengah itu adalah LED yang kita pasang dari sisi kaca sebelah sininya. Jadi semua sisi kaca ini ada LED yang kita pasang, termasuk juga di bawah ada LED yang kita pasang, nanti cahayanya menghadap ke atas.
Kemudian kita juga punya sumber cahaya untuk presenter. Jadi di sini saya menggunakan satu lampu belajar yang bisa di setel warnanya juga. Kemudian satu lagi menggunakan yang banyak dijual di pasaran, lampu yang bisa menyinari presenter. Dan yang penting lagi adalah lampu pada bagian atas sehingga presenter kelihatan jelas ketika kita rekam. Nah, ini settingan papan lightboard yang kita buat, dan lampu di atas ini, lampu LED ini bisa dibeli di toko-toko listrik. Juga lampu strip ini juga bisa dibeli di toko listrik. Harganya per meter, sesuaikan dengan panjang dan lebar kaca totalnya. Nah, khusus lampu ini menggunakan tegangan 12 volt. Jadi saya punya satu power supply untuk mensuplai lampu LED ini. Sedangkan lampu LED-nya itu menggunakan tegangan 220. Jadi langsung terhubung ke terminal 220. Kalau kita beli lampu LED strip ini, biasanya langsung diberi dengan colokan ke listrik 220. Oke, itu kira-kira papan lightboard yang sudah kita buat. Jadi di bagian depan ini adalah kamera. Saya hanya menggunakan smartphone ketika merekam. Untuk merekam audio, saya menggunakan wireless audio yang langsung connect ke handphone saya, sehingga suara tetap bisa jelas walaupun kamera smartphone-nya berada jauh di depan kaca. Oke, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara men-setup kamera pencahayaan sehingga hasil presentasi menggunakan lightboard terlihat jelas dari rekaman video. Baik, ketika kita melakukan perekaman, yang pertama dipastikan adalah cahaya hanya boleh berada di bagian belakang kaca atau pada bagian presenter. Sedangkan sumber cahaya tidak boleh ada di bagian sisi kamera atau di depan kaca. Karena kalau ada cahaya di bagian depan kaca, dia akan menyebabkan pantulan yang dapat tertangkap di dalam rekaman video. Nah, kemudian sumber lain seperti lampu di plafon ini kita matikan. Jadi ini dimatikan. Dan cahaya satu-satunya hanya berada di bagian belakang dari kaca atau tempat presenter. Nah, di sini ada beberapa sumber cahaya. Pertama adalah cahaya untuk kaca dari LED strip untuk menyinari kaca. Kemudian cahaya untuk presenter ada di bagian atas, ada di bagian samping, kiri dan kanan. Nah, kemudian presenter akan berada di sisi sini. Khusus di setting saya, presenternya duduk karena kacanya tidak terlalu tinggi untuk melakukan rekaman berdiri. Di bagian depan kita taruh kamera untuk merekam presentasi. Oke, sekarang bagaimana mendapatkan hasil presentasi yang jelas di dalam rekaman video? Maka kita menggunakan Video Pro. Jika kita tidak menggunakan Video Pro, hasil rekamannya akan terlihat seperti ini. Kemudian kalau saya ganti model rekaman menggunakan Video Pro, maka hasilnya akan berubah seperti ini. Di sini bisa dilihat bahwa goresan atau kotor kaca dapat hilang dan dapat di setel. Baik, itu tadi cara pembuatan lightboard yang sudah kita jelaskan bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pembuatan lightboard dan bagaimana men-setup presentasi menggunakan lightboard baik dalam hal pencahayaan maupun pada settingan kamera yang digunakan untuk merekam presentasi. Demikian saja video kita kali ini. Jika Anda rasa ini bermanfaat, silahkan dibagikan, like, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video terbaru dari channel Yohandrikas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.